Halo, selamat datang kembali di sesi pembahasan kita. Hari ini kita mau fokus ke satu bab yang menurut saya intinya menarik banget. Ini dari buku Super Connector, bab 6, judulnya Habitual Generosity atau ya kemurahan hati yang menjadi kebiasaan. Anda mungkin ingat ya, buku ini kan intinya ngajak kita melihat hubungan itu lebih dari sekedar ya networking basa-basi gitulah. Nah, bab 6 ini menyelami salah satu fondasi pentingnya. Gimana sih kemurahan hati yang tulus, yang konsisten, itu justru jadi kunci buat bangun jaringan yang kuat, yang bermakna. Betul sekali. Jadi misi kita hari ini ya membongkar makna sebenarnya dari kemurahan hati yang jadi kebiasaan ini, khususnya dalam konteks jadi super konektor. Kenapa ini krusial banget? Dan yang lebih penting lagi, gimana cara praktiknya? Ya, berdasarkan ide dan contoh di bab ini. Mari kita gali bareng. Siap. Oke, kita mulai dari gagasan utamanya dulu ya. Katanya kan super connector sejati itu dapat kepuasan dari memberi. Entah itu waktu, perhatian, bantuan, dan nggak ngarap imbalan langsung. Ini kedengarannya idealis banget, tapi beneran gitu cara kerjanya? Nah, itu dia intinya. Ada semacam keyakinan mendasar gitu ya, bahwa energi positif atau karma baik dari memberi itu bakal kembali. Seringnya sih dalam bentuk dan waktu yang nggak kita duga. Ini bukan cuma, basa-basi, tapi filosofi hubungan. Linda Rothenberg, salah satu pendiri Endeavor, itu dikutip di buku ini. Dia secara eksplisit mengkritik penerapan kaku konsep ROI, Return on Investment, dalam hubungan. Menarik, padahal kan kebanyakan orang mikirnya wajar dong kalau kita bantu orang terus berharap ada timbal baliknya. Gimana buku ini mendamaikan idealisme itu dengan, ya, realita? Perspektifnya itu jangka panjang. Rothenberg bilang, mengukur nilai sebuah hubungan terlalu dini itu keliru. Fokusnya bukan apa yang saya dapat sekarang, tapi lebih ke gimana saya bisa kontribusi atau belajar dari interaksi ini. Gitu. Orang yang tulus memberi, niatnya bantu atau belajar, tanpa kejebak hitung-hitungan jangka pendek, justru katanya sering dapat imbalan yang lebih besar. Dan nggak terduga. Nanti, ini soal membangun aset hubungan, bukan sekedar nyatet transaksi. Paham, paham. Jadi ini soal geser fokus ya dari hasil instan ke proses bangun kepercayaan. Jangka panjang. Lalu di buku ini ada cara praktisnya nggak? Saya dengar ada konsep 5-minute favors dari Adam Rifkin. Itu semacam jalan pintas berbuat baik gitu. Bukan jalan pintas sih. Lebih ke strategi biar kemurahan hati itu jadi kebiasaan. Yang gampang dilakukan. 5-minute favors atau kebaikan 5 menit ini ya, tindakan bantuan kecil, gak makan banyak waktu atau energi kita, tapi bisa banget berarti buat yang nerima. Contoh konkretnya kayak gimana tuh? Yang beneran cuma 5 menit? Tentu. Misalnya, Anda luangkan 5 menit buat nulis rekomendasi singkat di LinkedIn buat kolega. Atau nerusin info loker yang relevan ke teman yang lagi nyari. Atau nge-share artikel menarik atau postingan sosmed orang lain biar jangkauannya luas. Atau bahkan, ini yang sekarang udah jarang nih, kirim ucapan terima kasih singkat yang tulus. Lewat email atau pesan, habis ketemu gitu. Ya, hal-hal kecil yang nunjukin perhatian. Jadi kuncinya bukan di besar kecilnya bantuan ya, tapi lebih ke konsistensi dan ketulusan di tindakan kecil itu. Tepat. Dan yang lebih fundamental lagi dari tindakannya, mindset-nya, pola pikir di baliknya. Adam Rifkin, yang punya ide ini, dia punya pola pikir menarik nih. Pas ketemu orang baru, pertanyaan pertama di kepalanya itu bukan untungnya buat saya apa, tapi apa yang bisa saya kasih ke orang ini. Bisa jadi info, saran singkat, atau ngenalin ke orang lain di jaringan kita. Fokusnya geser total, dari ngambil jadi memberi. Ini perubahan paradigma yang, ya, mendasar banget dari cara networking yang lama. Pergeseran mindset dari apa yang bisa ku dapat ke apa yang bisa ku beri. Kedengerannya simple, tapi kayaknya butuh latihan ya. Nah, selain bantuan praktis kecil-kecilan, bab ini juga nyinggung soal storytelling, bercerita sebagai bentuk kemurahan hati. Contohnya Michael Ellsberg. Gimana tuh ceritanya? Nah, ini contoh menarik gimana kemurahan hati bisa muncul dalam bentuk beda. Michael Ellsberg ini kan perlu wawancara miliarder dan jutawan self-made yang unik buat bukunya The Education of Millionaires. Yang unik tuh mereka yang nggak lewat jalur pendidikan formal atau malah drop out. Targetnya nama besar kayak Sean Parker dari Facebook atau Matt Mullenweg dari WordPress. Tantangannya, ya Ellsberg waktu itu belum dikenal luas.
Terus gimana caranya dia bisa nembus dinding orang-orang sukses dan sibuk itu? Pasti nggak gampang kan, cuma modal niat baik doang? Dia pakai kombinasi percakapan yang tulus dan, yaitu tadi, kemurahan hati dalam bentuk lain. Dimulai dari wawancara orang yang lebih gampang dijangkau dulu. Kuncinya, di akhir tiap wawancara, dia selalu nanya, menurut Anda, siapa Nadia yang kisahnya relevan dan sebaiknya saya wawancarai buat buku ini? Pertanyaan ini aja udah bentuk kemurahan hati loh, nunjukin ketertarikan pada jaringan si narasumber. Lama-lama makin banyak nama terkumpul, muncul tuh kekuatan asosiasi. Ini dibahas juga di bab lain. Setelah berhasil wawancara beberapa figur kayak Matt Mullenweg atau bahkan David Gilmour Pink Floyd, Ellsberg jadi punya modal baru. Dia bisa dekati target berikutnya dengan tawaran yang ya sulit ditolak. Saya ingin menampilkan kisah inspiratif Anda bareng nama-nama hebat lainnya ini di buku saya. Oke. Jadi kemurahan hatinya di sini itu nyediain panggung gitu ya. Platform buat orang lain bagiin kisah sukses mereka, sekaligus ngehubungin mereka sama tokoh inspiratif lain. Cerdik juga ya. Tepat sekali, memberi kesempatan orang lain buat bersinar, buat cerita. Itu bentuk kemurahan hati yang sangat bernilai. Lewis Howes dengan podcastnya The School of Greatness juga mirip prinsipnya. Dia bangun platform dengan kasih ruang buat orang hebat berbagi kisah. Yang akhirnya, ya ngangkat reputasi dan jaringan dia sendiri juga. Jadi bantu orang lain cerita, itu juga wujud kemurahan hati. Baik. Dari kebaikan kecil sampai kasih panggung cerita. Sekarang kita masuk ke istilah yang lumayan unik nih. Human toll booth, gardu tol manusia. Maksudnya apa nih? Kok kedengarannya agak transaksional ya? Hahaha, iya, istilahnya unik ya. Tapi maknanya lebih ke posisi strategis sebetulnya. Jadi, human toll booth itu artinya Anda menempatkan diri jadi titik temu atau penghubung krusial di jaringan Anda. Informasi, peluang, koneksi itu seolah lewat Anda dulu. Nah, karena posisi sentral ini, Anda jadi dapat pandangan lebih luas, bisa hubungin orang atau ide yang kepisah. Hasilnya, ya nilai Anda di ekosistem itu naik signifikan. Jadi pusat informasi dan koneksi ya. Tapi gimana caranya bisa sampai di posisi itu tanpa kelihatan sengaja pengen ngontrol? Atau malah jadi bottleneck? Penghambat gitu, bukan penghubung. Ada contohnya di buku ini? Pertanyaan bagus tuh. Buku ini kasih contoh Jeremy Fiennes. Dia pendiri The House Fund, sebuah visi yang fokus ke startup dari komunitas Universitas Berkeley. Waktu masih mahasiswa, Fiennes ini lihat ada kekosongan. Banyak mahasiswa wirausaha berbakat, tapi dukungan terstrukturnya minim di kampus. Padahal dekat banget sama Silicon Valley. Terus, apa yang dia lakuin buat jadi toll booth ini? Dia nggak nunggu. Dia proaktif bangun ekosistem yang dia pengenin. Dia dirikan cabang Kairos Society, itu organisasi kewirausahaan mahasiswa global, di kampusnya. Dengan inisiatif ini, dia secara alami jadi ada di persimpangan antara mahasiswa inovatif, ide baru, sama akses ke dunia modal ventura. Kuncinya, kata penulis, minat tulus Fiennes buat bantu sesama mahasiswa, dan fokusnya ke hubungan jangka panjang. Dia jadi penghubung vital karena dia aktif ciptain nilai buat komunitasnya, bukan cuma nunggu dilewatin. Contoh lain yang beda banget pendekatannya itu John Levy. Dia punya acara makan malam influencers. Dia sadar pentingnya lingkungan pertemanan. Terus, dia bikin konsep unik. Undang orang-orang berpengaruh dari berbagai bidang yang belum saling kenal ke apartemennya buat masak makan malam bareng. Masak bareng. Bukan cuma datang, makan, terus pulang. Ini, nggak kepikiran sih sebagai strategi bangun jaringan. Betul. Tujuannya itu buat bangun ikatan yang lebih otentik. Lewat pengalaman dan tugas bareng, yaitu masak dan nyajiin makanan. Menurut Levy, kolaborasi santai gini tuh ciptain kedekatan yang lebih dalam daripada cuma tukaran kartu nama di acara formal. Dengan jadi fasilitator pengalaman unik ini, Levy secara efektif jadi pusat dari komunitas yang dia bangun sendiri. Buka akses ke jaringan luas dan beragam. Ini nunjukin kemurahan hati bisa berbentuk nyiptain pengalaman bermakna. Luar biasa kreatif ya. Nggak melulu soal materi atau info, tapi ciptain momen bareng. Nah, ini semua kan butuh interaksi sosial ya. Gimana dengan orang yang gayanya beda? Apa bab ini bahas juga cara terapin kemurahan hati ini buat orang yang katakanlah introvert versus extrovert? Ya, ini dibahas dengan baik pakai contoh nyata dari penulisnya sendiri malah. Salah satu penulisnya, Ryan, itu cenderung introvert, sementara rekannya, Scott, lebih ekstrovert,
Mereka punya strategi beda, tapi sama-sama efektif bangun hubungan berbasis kemurahan hati. Ryan misalnya, lebih nyaman di situasi kelompok kecil, atau satu lawan satu. Strategi spesifiknya apa tuh yang dipakai Ryan, si introvert ini? Siapa tahu bisa jadi inspirasi buat pendengar kita yang juga kurang nyaman di keramaian. Dia cerdik manfaatin momen-momen tersembunyi. Contohnya, pas ada retreat ski tahunan komunitas wirausaha yang mereka dirikan di EC. Alih-alih maksain ngobrol sama semua orang di acara besar, Ryan sengaja luangin waktu naik ski lift berdua aja, sama anggota yang beda-beda. Momen singkat dan privat di lift itu jadi kesempatan emas buat ngobrol mendalam, jauh dari rame-rame. Dia ngerasa koneksinya lebih kuat di situ. Selain itu, dia juga lebih suka bangun koneksi awal online dulu sebelum ketemu langsung, buat ngurangin canggung di awal. Pendekatan ini sejalan banget sama pandangan Susan Cain, penulis buku Quiet. Cain nyaranin para introvert buat lupain tekanan networking konvensional yang bikin capek. Sarannya, fokus cari kindred spirits, jiwa-jiwa yang sefrekuensi. Orang-orang yang Anda beneran ngerasa klik. Wah, ini kayaknya melegakan ya. Nggak perlu maksain diri jadi orang lain gitu. Jadi kualitas hubungan lebih penting daripada kuantitas kontak. Tepat sekali. Cain bahkan nyaranin kasih diri kuota pas datang ke acara. Targetin aja ketemu 1 atau 2 orang yang menarik, terus ya udah, boleh mundur kalau udah cukup. Yang krusial itu bangun hubungan yang dalam sama segelintir orang pilihan itu. Jauh lebih bernilai daripada banyak interaksi dangkal. Dan satu lagi kutipan penting dari Cain. Ketulusan itu kelihatan. Orang bisa ngerasain kok kepedulian Anda itu asli atau dibuat-buat. Bener banget, ketulusan emang nggak bisa dipalsuin. Poin krusial. Oke, kita sampai di konsep terakhir yang dibahas di bab ini. Dormant ties, koneksi lama. Ini idenya Adam Grant ya. Maksudnya apa dan kenapa relevan sama kemurahan hati? Dormant ties itu ya artinya ikatan yang tertidur. Orang-orang dari masa lalu kita, teman sekolah lama, rekan kerja lama, kenalan dari proyek dulu, yang udah lama nggak kita kontak. Kenapa mereka penting dalam konteks bangun hubungan ala superkonektor? Kenapa nggak fokus bangun koneksi baru aja? Bukannya masa lalu, ya biar aja berlalu. Nah, Adam Grant nunjukin 2 keuntungan strategis kalau kita aktifin lagi koneksi lama ini. Pertama, secara psikologis lebih gampang deketin mereka daripada orang asing sama sekali. Kan udah ada fondasi hubungan atau kenangan bareng, canggungnya lebih dikit. Kedua, dan ini yang paling menarik nih, orang-orang dari masa lalu kita ini seringkali sekarang ada di lingkaran sosial atau profesional yang beda sama kita. Mereka punya akses ke info, wawasan, dan jaringan baru yang gak kita punya. Ini relevan banget sama studi klasik sosiolog Mark Granovetter soal kekuatan weak ties, ikatan lemah. Studi Granovetter nembuin kalau orang cenderung dapat info baru, termasuk loker, justru dari ikatan lemah, kenalan. Bukan dari ikatan kuat, teman dekat, yang biasanya infonya ya itu-itu aja, sama kayak kita. Nah, koneksi lama yang tertidur ini ibaratnya tambang emas potensi ikatan lemah yang berharga. Wah, jadi nyapa teman lama bukan cuma nostalgia ya, tapi bisa jadi langkah strategis yang cerdas buat perluas wawasan dan peluang. Terus gimana cara deketinnya lagi biar nggak canggung atau kelihatan ada maunya? Kuncinya di niat awal. Adam Grant nyaranin buat sengaja jadwalin waktu, misalnya sebulan sekali, buat hubungin satu koneksi lama. Tapi hubungin mereka bukan buat minta sesuatu, hubungin buat nawarin sesuatu. Misalnya artikel menarik yang relevan sama bidang mereka. Atau kasih kabar baik, atau sekedar nyapa tulus, tanya kabar. Tujuannya ya hidupin lagi hubungan dengan semangat kemurahan hati itu. Adam Rifkin juga punya pendekatan mirip. Namanya aturan 5 email. Coba Anda pikirin deh, siapa 5 orang dari masa lalu yang paling pengen Anda hubungin kalau mendadak butuh bantuan? Misalnya amit-amit kehilangan kerjaan. Nah, jangan tunggu krisis. Mulai bangun lagi jembatan sama mereka sekarang, pas kondisi lagi baik, dengan niat tulus. Grup Meetup 106 Miles yang dia dirikan juga fokus ke filosofi ini. Sisiin diri di jaringan, nyesuain gaya pribadi sampai ngelola hubungan masa lalu. Betul. Kalau kita rangkum intisari dari bab 6 ini ya, kemurahan hati yang jadi kebiasaan itu bukan sekedar sikap pasif jadi orang baik. Ini pendekatan yang proaktif, strategis, tapi harus tetap otentik. Buat bangun hubungan jangka panjang, inilah, menurut penulis Superkonektor, mekanisme inti yang bikin seseorang bisa beneran jadi penghubung super. Jadi tadi itu mencakup strategi kayak kebaikan 5 menit yang konsisten. Iya, terus pakai platform kita buat angkat cerita orang lain, kayak contoh Ellsberg dan Hawes.
Kemudian secara sadar bangun posisi sebagai penghubung atau human toll booth lewat inisiatif kayak 100 Friends atau ciptain pengalaman kayak Levi. Penting juga buat jujur sama gaya personal kita ya kan, introvert atau extrovert, kayak saran Kane, dan jangan lupain potensi besar dari ikatan tertidur atau dormant ties yang diungkap Grant. Dan semua ini dasarnya adalah kepuasan memberi tanpa ngitung untung rugi jangka pendek ya, dengan keyakinan bahwa nilai bakal kembali secara tak terduga. Fokusnya kontribusi, bukan ekstraksi. Bangun jembatan, bukan tembok. Ini mainnya jangka panjang. Anda merangkumnya dengan sangat baik. Esensinya, itu. Kasih nilai dulu secara tulus. Nanti, hasil positif berupa hubungan kuat dan peluang tak terduga bakal ngikutin. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita soal bab 6 buku Super Connector. Semoga paparan soal kemurahan hati yang menjadi kebiasaan ini kasih Anda perspektif baru ya dalam menjalin relasi. Nah, sebagai penutup, mungkin ada satu eksperimen kecil nih yang bisa Anda coba. Terinspirasi dari Adam Rifkin. Gimana kalau selama seminggu ke depan, Anda coba secara sadar nyatet deh setiap tindakan kemurahan hati kecil, sekecil apapun yang Anda lakuin buat orang lain. Bukan buat pamer ya, tapi buat observasi pribadi aja. Kira-kira tindakan nyatet ini aja udah ngubah cara Anda mandang interaksi sehari-hari dan potensinya belum? Udah bertahun-tahun nggak Anda hubungi. Kirim pesan singkat minggu ini. Nggak usah minta apa-apa, cukup sapa tulus, tanya kabar. Atau mungkin bagiin sesuatu yang menarik buat dia. Lihat aja nanti percakapannya ngarah kemana. Sebuah langkah kecil kemurahan hati. Buat buka lagi pintu yang siapa tahu nyimpen kejutan. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.